Bertemu kembali dengan saya Abdullah Syarafi atau Syarfi dalam kumpulan materi investasi saham syariah. Pada video yang ke-66 kali ini, kita akan berbagi dan membahas tips yang kelima dalam berinvestasi saham. Tips yang kelima tersebut adalah belilah saham suatu perusahaan hanya ketika harganya sedang murah. Jadi, jangan membeli saham perusahaan yang harganya sudah mahal. Demikian tips yang kelima. Berikut ini adalah beberapa contoh. Banyak perusahaan-perusahaan yang harga sahamnya bisa dijadikan contoh, tapi kali ini saya cuplik beberapa saja di antara mereka. Contoh yang pertama yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan kode saham BRIS BRIS. Berikut adalah grafik pergerakan harga saham dari BRIS. Pada bulan-bulan awal tahun 2020 yang lalu, harga sahamnya di bawah 550. Nah, 550 adalah batas. Kalau di bawah 550, masuk kategori harga saham BRIS murah. Dan apabila di atas 550, masuk kategori harga saham BRIS sudah mulai mahal. Contoh yang kedua, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PGAS, Pigas. Pada grafik pergerakan harga saham Pigas di bawah ini, kita lihat bahwa ada garis merah yang saya buat di sini pada harga Rp1.561. Pergerakan harga saham PGIS kadang ada di bawah batas garis merah, kadang di atas batas garis merah. Dan akhir-akhir ini malah sering di bawah garis merah. Ketika harga saham PGAS ada di bawah garis merah, masuk ke dalam kategori harga yang murah. Dan ketika harga saham PGAS sudah di atas garis merah, masuk ke dalam kategori yang sudah mahal. Dan berikut adalah contoh ketiga, yaitu PT Merdeka Coopers Gold Tbk, MDKA. Garis merah yang saya buat di sini ada pada harga Rp370 saja. Nah, ketika harga saham Merdeka Coopers Gold Tbk ini, MDKA ini, berada di atas garis merah, artinya harga sahamnya sudah masuk kategori mahal. Hanya ketika harga saham berada di bawah garis merah atau sama dengan garis merah, inilah baru bisa kita katakan harga saham Merdeka Coopers Gold MDKA masih murah.
Berikut contoh lainnya adalah PT United Tractors Tbk, UNTR. Garis merah yang saya buat di sini pada grafik harga saham UNTR adalah Rp16.283. Ketika harga saham UNTR berada di atas garis merah, sudah masuk kategori harga yang mahal, dan hanya ketika harga saham berada di bawah garis merah disebut kategori harga saham yang murah. Jadi batasnya sekali lagi adalah garis merah ini pada harga Rp16.283 per lembar saham. Berikut ini contoh yang terakhir kali ini, PT MNC Land Tbk dengan kode saham KPIG. Garis merah batas harga saham murah atau mahal adalah Rp284 per lembar saham. Sementara semua grafik harga sahamnya berada di bawah garis merah. Artinya saat ini dan sebelum-sebelumnya harga saham KPIG atau PT MNC Land Tbk ini masuk kategori murah. Apakah layak untuk dibeli? Tentu secara teoritis iya. Akan tetapi alangkah lebih baik lagi kita tetap sabar dan jeli melihat kapan harga sahamnya yang sudah murah ini bisa turun dan pada posisi yang paling tidak sudah cukup dan sudah lebih murah lagi. Namun, kalau suatu saat kelak harganya sudah mencapai garis merah, sebaiknya tidak boleh lagi membeli saham MNC Land ini karena dia sudah masuk kategori mahal. Batas harga saham yang sudah kita paparkan tadi ada 5 emiten atau perusahaan sebagai contoh, mulai dari BRIS, PGAS, MDKA, UNTR, dan KPIG. Saya rangkum di sini yaitu 550 untuk BRIS, Rp1.561 untuk PGAS, Rp370 untuk MDKA, sedangkan UNTR cukup besar nominalnya, Rp16.283, dan untuk KPIG Rp284. Pertanyaannya adalah, dari mana kita atau saya mendapatkan batas-batas harga saham di atas? Nah, sebenarnya harga saham batas yang saya paparkan di atas adalah nilai dari 1 PBV dari masing-masing saham perusahaan tersebut. Bagaimana cara menghitung nilai 1 PBV? Hal ini sudah pernah kita bahas seperti pada video-video sebelumnya. Video nomor 33, nomor 34, dan video nomor 37 yang lalu. Ada hal-hal yang harus kita ingat dan kita harus sadari, yaitu harga saham yang lagi turun ketika kita melihat pergerakan atau grafik harga saham, belum tentu harga saham yang lagi turun itu murah. Dan kebalikannya, harga saham yang lagi naik juga belum tentu mahal. Itu harus kita sadari. Kemudian yang kedua, harga saham yang nominalnya kecil belum tentu juga masuk kategori murah. Dan sebaliknya, harga saham yang nominalnya terlihat besar seperti UNTR tadi juga belum tentu mahal. Kenapa? Karena mahal atau murahnya harga saham suatu perusahaan
baru akan kita ketahui bila dibandingkan terhadap nilai ekuitas dan laba perusahaan tersebut, yang kita biasa kenal dengan singkatan nilai PBV dan nilai PER-nya. Lalu bagaimana kalau harga saham perusahaan-perusahaan tersebut, yaitu perusahaan-perusahaan yang sedang kita pelajari dan kita akan beli sahamnya, akan tetapi saat ini harganya tidak sedang murah. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah sabar menunggu sampai suatu saat murah, sambil kita terus belajar dan membaca. Semakin kita sabar menunggu harganya sampai murah, semakin rendah resiko investasi yang kita lakukan. Artinya semakin tinggi margin aman yang akan kita peroleh kelak apabila kita membeli sahamnya di harga yang murah. Demikian sedikit paparan kita kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.